Berarti ini di sekitar tahun berapa, Pak? 1359 sampai ke arah pemerintahan masa-masa Prabu Hayam Wuruk. Jadi itu yang di belakangnya manut nih, Oh, nggih. bisa 98 bisa ngaten. Nah, kenapa kok yang Gayatri itu dikebumikan atau didarmakan di wilayah Tulungagung, atau waktu itu Tulungagung belum Tulungagung ya, Tulungagung masih Bonorowo. Kadipatennya Kadipaten Ngerowo. Oh, ya. Nah, di sini lingkungan sekitar sini ini adalah rawa, belum ada perumahan. Jadi yang di sana adalah pohon kelapa, di sana adalah kopi-kopi, ya. Sini dulu bantarannya adalah pohon kelapa. Makanya di Tulungagung yang sekarang jadi Kron itu adalah pabrik kopra. Apa pabrik kopra? Tahu? yang dari kelapa itu, Pak? Iya, itu adalah minyak kelentik. Jadi besar sakmono gede nih, kayak. Nah, dan di depan itu, depan museum yang sebelah timur itu rel kereta api sampai ke arah campur darat sana. Nah, biar bisa bayang nih. Ya. Luas, Makanya, Pak ya. Megah. Ya, makanya Belanda masuk sini mengatakan kalau VOC itu yang kondang di tempat pendidikan adalah rempah-rempah yang diambil. Tapi ternyata mulai cagar budaya kita, mulai transkripnya, transkrip tahu? Lontar tahu? Ya tahu, yaitu tulisan-tulisan sampai ke ranah benda cagar budaya ini dibawa ke sana. Itu yang belum Amerika, yang belum Inggris, yang belum Jerman, itu semuanya mengambil benda cagar budaya di kita. Gitu. Sampai ke ranah Mataram. Tapi semuanya tidak lepas dengan hukum alam ya. Yang namanya hukum alam, siapa yang punya nanti akan kembali. Mbuh piye carane, tapi yang berdiri adalah alam dan para leluhur. Para leluhur tidak akan kembali kepada nirwana atau nek penjelasan ngarani ya mungkin surga gitu. Tapi kalau bahasa Majapahit namanya nirwana. Iya betul. Itu oke, bisa ke sana kalau rakyatku, bangsaku adalah mendapatkan kemakmuran. Kalau belum mendapatkan kemakmuran, dia masih menyimpan. Harta-harta itu masih disimpan dengan posisi yang rapi. Dan itu sudah cokromanggilingan. Tahu cokromanggilingan? Mati, lahir kembali. Tapi wujud yang berbeda. Reinkarnasi. Wujud yang berbeda. Tapi zaman yang berbeda. Tapi itulah istimewa. Makanya kalau di tempat seperti ini itu adalah dulu tidak ada namanya kuburan, tidak ada. Adanya pesarian. Pendarmaan. Ya, pendarmaan. Pesariannya itu apa? Berarti kalau sare suatu saat wungu. Oh Pak, wungu, ini saya dengar katanya tuh apa itu di zaman dahulu ya, membawa rombongan jenazah. Ya. Itu di Prabuan. Prabuan ya. Berarti di sini nih tempatnya Pak ya? Iya, satu di sini. Ya, pertama di Sitinggil yang ada di Trowulan pertama. Akhirnya arah-arahan dibawa ke sini lewat Sungai Brantas, karena waktu itu Sungai Brantas itu bisa untuk lalu lintasnya. Tapi naiknya apa? Perahu. Dan rombongan kuda termasuk gajah ada waktu itu sampai ke sini. Begitu masuk rawa, di situ di Sungai Brantas itu ada namanya Dermaga Brantas. Tahu Dermaga Brantas? Dermaga Brantas itu istilahnya kalau sekarang itu terminalnya jalan, tapi itu terminalnya apa? Sungai. Jadi tempat perkumpulan dari mereka-mereka untuk ekonomi. Jadi dulu di perahu. Jadi lenggowo barang neng perahu. Karena menggunakan perahu, Pak. Makanya di dekat Pasar Wage itu ada jembatan melengkung. Iya, betul. Ya, itu adalah tempat para perahu-perahu lalu lintas. Ya, lalu lintasnya di situ. Jadi penjalan kudu ruh. Oh, ternyata seperti itu ya. Gitu. Ya, jadi kenapa pindah menjadi Tulungagung? Karena Tulungagung itu adalah tempat para Brahmana
atau guru-guru besar itu ada di Gua Pasir. Sudah tahu Gua Pasir? Gua Pasir letaknya di mana Pak ya? Di timur sini. Di sebelah timur sini. Iya, timur, agak timur itu ada namanya Gua Pasir. Itu adalah tempatnya seorang brahmana atau para guru-guru besar Yang bertapa di situ. Ya, itu tempat mendidik. Kalau sudah dididik di sana, treknya adalah di arah ke Candi Dadi. Nah, Candi Dadi itu ada 7. Jadi Candi Urung, Candi Gemari, Candi Buto, itu ada 7. Kalau saya mengatakan di situ adalah apa ya, Sabto Argo kalau saya loh. Sabto Argo Sabto ya. Arga. Jadi seumpama ya, ini Candi Dadi, tapi ini dikelilingi 7 candi. Oh, Makanya ya. Sabto itu adalah 7 di sini. Jadi untuk mencapai murid yang istimewa, ibaratnya Brahmana kalau sekarang ya seorang dosen, bukan kapasitas guru SD, tidak. Kalau sudah Brahmana, cara status sekarang kira-kira ya Dosen. kelas dosen, guru besar gitu ya. Nah itu karena di sini sekarang tinggal 3 yang semuanya yang sini sudah tidak kelacak, hilang, tinggal 1 yang namanya Candi Dadi. Ya, Candi Dadi itu adalah untuk ujian terakhir. Istilah sekarang di wisuda. Yang untuk yang kata di sini ada peninggalan arca-arca itu sekarang dipindahkan kemana Pak ya? Kalau arca-arca yang di sini jumlahnya ada 5 yang kami tahu, tapi sekarang posisinya di museum. Itu arca apa saja Pak? Arca Buddha. Arca Buddha. Ya, hanya Arca Buddha, seorang Gayatri. Seorang Gayatri. Jadi seorang putri Gayatri. Tapi lehernya semua putus, hilang. Ya tadi masa-masa penjajahan itu tadi. Hilangnya di masa-masa Ya, era penjajahan. Masa penjajahan ya, benda-benda cagar budaya itu bisa habis. 1 faktor rusak ya, faktor rusak adalah karena bencana alam. Kedua, pergeseran kepemimpinan gitu, atau masa. Jadi dari masa Singosari runtuh menjadi Majapahit, Majapahit runtuh Mataram, ya itu pergeseran yang sangat luar biasa. Jadi Kira-kira mulai Pak ya, candi ini dibangun di era kerajaan raja siapa Pak ya? Di kerajaan Majapahit Kanjeng Ratu Tribuana Tunggadewi. dibangun dalam masa era Kanjeng Ratu Tribuana Tunggadewi itu adalah putrinya Eyang Gayatri. Oh, putri dari Eyang Ya. Gayatri. Terus cucunya yang namanya Prabu Hayam Wuruk. Terus punya buyut atau ibunya Eyang Gayatri adalah yang namanya Kanjeng Ratu Kendedes. Jadi terah dari Singosari. Oh, terah dari Singosari, Ya, keturunan dari ya, Singosari. betul. Dari Singosari muncul Majapahit, Eyang Gayatri, muncul Majapahit lagi namanya Tribuana Tunggadewi, sampai Hayam Wuruk, sampai selanjutnya. Itu ya, itu harus tahu. Iya Makanya Pak, kalau kita sebagai anak-anak muda supaya kita nggak lupa prasejarah zaman nenek moyang kita dulu. iya, Bisa nggak Pak diminta tolong sedikit ulasan untuk candi ini, manfaat dan gunanya Pak? kalau Di era candi zaman Majapahit waktu ya. itu. Candi ini adalah satu ucapan terima kasih kepada Tuhan karena dia seorang putri ratu yang peduli kepada satu negaranya, bangsanya, rakyatnya, dan suku-suku senusantara. Suku itu apa? Sepengetahuan adik-adik, suku itu apa? Ada suku Jawa, ada suku Ya, Madura, etnis. Sebenarnya kan sederhana, tapi penjenengan aja tidak pernah dibuka sampai umur sekian. Suku itu adalah kaki. Kalau orang Jawa mengatakan suku itu kaki, jadi banyak kaki-kaki. Kakinya banyak, ya itu Nusantara. Hebatnya di situ. Makanya sebentar lagi perubahan alam yang sudah netapinnya Indonesia itu akan menuju track record arah mencuat ke dunia, tapi kita harus hati-hati. Paling tidak kita harus melewati goro-goro.
Nanti lek diterjemahne banyak, tapi ojo di syuting. Kalau boleh tahu makna dari ukiran di keliling candi itu apa ya? Oh ya, kalau di relief di sini adalah satu menggambarkan Majapahit itu adalah ditakuti oleh negara yang lain, makanya simbolnya adalah singa. Singa itu simbol apa? Raja hutan. Jadi tahu suara Majapahit sudah. Oh, wow. Jadi itu makanya sepasang dia selalu berhadapan-hadapan. Ada laki-laki, ada wanita. Tapi singa-singanya tidak singa-singa yang ada di sini. Kalau gambaran itu adalah singa-singa yang ada di Kadiwatan. Makanya ada relief yang berputar-putar itu kayak mega mendung, mega putih. Itu adalah gambaran ya, gambaran posisi di sana untuk keamanan yang ada di sini. Jadi kalau penjenengan meneng sauntara ada itu ya itu. Makanya ada dayanya, makanya budidaya. Kalau budinya sudah manusia sudah berserah diri kepada Tuhan, pasti ada daya yang sangat luar biasa. Itu adalah kehebatan dari Sang Tuhan. Jadi orang dulu kalau berdoa di sini hanya duduk diam. Istilah orang Jawa semedi, Mengheningkan cipta. mengheningkan cipta. Kalau Bung Karno, bahasanya sudah diperalih lagi, mengheningkan cipta. Jadi berdoa itu tidak ada kata-kata. Ya, karena di sini sudah tahu, di hatimu sudah tahu. Ya, itu cuman tinggal kita nunggu. Jadi bukan yang memproses manusia, yang memproses adalah Tuhan. Jadi manusia karena tidak punya apa-apa, manusia hanya punya pinjaman saja. Satu saat ini dikembalikan seperti ini, bahwa sampai ada batu bata yang mengelilingi di badan candi ini. Mengingat batu bata itu ada 4 unsur. Dari unsur apa saja, Pak? Unsur tanah, ditambah unsur air, ditambah unsur api, ditambah unsur udara. Itu ada di diri jenengan semuanya. Dan itu adalah barang pinjaman. Satu saat akan asalnya dari itu kembali ke itu. Asalnya api kembali api, asalnya angin kembali angin, asalnya bobo kembali ke bobo, asalnya biong kembali ke biong, asalnya Gusti kembali kepada Gusti. Berarti relief ini menggambarkan kita bisa hidup berdampingan ya Pak ya, sama nenek moyang kita dulu ya. Kalau kita nilai-nilai dari nilai-nilai relief yang ada di sekeliling ini, betul. Menggambarkan bahwa nenek moyang kita dulu bisa hidup berdampingan. Iya, betul. Jadi kalau dulu itu ranahnya cinta kasih yang harus ditorehkan itu adalah satu, cinta kita kepada sesama hidup, termasuk kula jenengan, tumbuhan, hewan, itu sesama hidup. Kita saling bergantungan. Jangan dikatakan kita sama tumbuhan itu tidak ada ketergantungan. Itu sangat ada sekali. Satu contoh yang dibuang oleh tumbuhan itu diterima oleh manusia. Yang dibuang manusia diterima oleh tumbuhan. Nggih. Nah, makanya kalau hutan itu sudah dihabiskan, mesti ada goro-goro. Nah, tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar tanah Jawa itu adalah kebanyakan jati. Tidak sejati loh ya, jati. Jati ya, pohon jati. Di luar Pulau Jawa tidak ada. Kita harusnya berpikir. Berarti ini menggambarkan bumi Jawa adalah bumi di mana wilayah yang paling tua, Pak ya. Penuh dengan sejarah. Iya. Cuman kita ditutup berbagai era perubahan, penjajahan. Bener-bener sampai sekarang aja penjajahan tidak pernah tahu. Ya, makanya kita juga punya leluhur yang sangat luar biasa, kelas mendunia. Nggak percaya nanti dilihat di websitenya Eyang Gayatri, itu sangat luar biasa. Benar-benar luar biasa, sudah mendunia. Bahkan generasi yang ada di Indonesia masih banyak yang bertanya, karena yaitu tadi sejarah hangus, hilang. Maksudnya Nah, tahun berapa, Pak?
Apanya? candinya ini? 1359. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Kita tidak bisa memastikan itu karena posisi yang Gayatri menjadi sang Buddha itu umur 35. Jadi sangat muda sekali. Mudah banget Pak ya. Mudah banget. Di usia 35 sudah Ya. menjadi Buddha ya yang Ya. Gayatri ya. Sampai mengangkat yang Gayatri kepada putrinya yang namanya Ratu Tribhuwana Tunggadewi yang benar-benar cewek ahli perang. Ya, Merupakan ahli pahlawan. strategi, ya, ahli strategi, ahli politik, dan sangat wibawa sekali. Zaman wani perang? Ya, gambarnya titik ya. Iya, betul Pak, Gitu. betul. Makanya yang kita adalah luar biasa. Banyak wanita-wanita yang menjadi power, maksudnya sebagai Ratu Gung Binatoro. Iya betul. Nanti banyak sejarah yang Nyiren mau ngupas, nanti banyak wanita-wanita yang ada di tanah Jawa ini yang perlu penjenengan ambil untuk pembelajaran, untuk kita menyongsong masa depan. Ya, menyongsong kita menghadap Tuhan, menyongsong kita menghadap Tuhan kita sejati, yaitu kedua orang tua. Betapa bangganya nek penjenengan menjadi orang yang wow. Tapi harus dicemplung nih kawah condro di muka dulu. Maksudnya digodok. Ya toh. Mentalnya ditempa. Ya dipleset nih, ya dibanting, ya dikeplek nih, ya kudu mlaku. Ya kudu sinau. Sinaunya tidak hanya seperti ini. Maksudnya hanya buku saja. Transkrip tidak. Termasuk belajar di alam. Berarti kembali ke alam Pak ya, Ya. menyatu ke alam sekeliling ya. Betul. Alam itu adalah saudara kita tua. Jadi baru tahu toh. Nah, baru tahu kalau alam ini adalah saudara kita tua. Kalau sesama itu saudara yang sama saja. Jadi kalau penjenengan sudah bisa menganggap tumbuhan itu adalah saudara tua kita, sampai ke tanah, sampai ke langit. Makanya kalau orang Jawa mengatakan Bobo Angkoso Bumi Pertiwi. Itu lambang laki-laki, ini lambang wanita. Sama yang ada di sini juga seperti itu. Makanya di sini selalu pakai 5 patung karena kita itu punya saudara di luar konteks mata ini, tapi bisa dilihat dari mata batin itu di kanan, kiri, depan, belakang. Tapi yang satu adalah di sini. Makanya sikapnya seperti ini. Betul. Nanti dilihat sana gambarnya ada patung Buddha Gayatri seperti ini. Ya, itu maknanya adalah saya Sang Hyang Widi. Tidak ada sekat, tidak ada jarak, tidak ada perbedaan. Ini adalah orang Jawa mengatakan susu itu. Tapi yang di dalam itu adalah Kolbu. Gusti kang sejati. Makanya Gusti itu adalah kudu iso mbagusi atine awake dhewe. Iya betul Pak. Kalau bisa mbagusi hati, apa yang kita jalankan dalam perjalanan hidup itu tanah ini menjadi suci. Kenapa tanah itu tidak suci? Karena perilaku. Gitu loh. Dan yang dikatakan suci, apa yang kita raih, apa yang kita amalkan dengan tujuan yang sangat baik dan sangat mulia, tidak mengganggu alam, tidak mengganggu unsur manusia, tidak mengganggu tumbuhan, itu baru mulia. Karena apa? Saling kita memberikan sesuai dengan kasih sayang, sesuai dengan haknya masing-masing. Makanya orang Jawa mengatakan mesti selalu merahmati kasih sayang. Kalimatnya apa? Rahayu. Tapi vibrasi getaran. Rahayu. Sagung dumati. Berarti jagat saisine kabeh. Jagat sama isinya Pak ya. Jagat bumi saisine. Jadi kalau itu diringkas, gitu. Tadi lambang laki-laki toh. Ini lambang wanita, diringkas lagi. Gunung itu adalah lambang laki-laki, lautan adalah lambang wanita. Simbolkan lagi, diperkecil lagi. Seperti ini, ada lingga dan yoni. Itu lambang laki-laki dan lambang wanita. Tapi agak ke sana namanya yin sama yang. Koyok koma, ireng karo putih.
Hitam sama putih ya. Ya. Ini ngono kae, tapi nek awake dhewe tak gambar nih nyelot tidak begitu seni ya. Alu sama lumpang. Awalnya dari alu sama lumpang. Terus baru Linggayoni. Ya, baru manusianya. Laki-laki, wanita. Setiap ada lambang itu ditaruh di mana saja di lingkungan sekitarnya mesti subur. Itu cirinya. Ada Linggayoni yang ditaruh berarti di daerah lingkungan sekitar itu ranahnya ada kesuburan yang sangat luar biasa. Itu lambangnya seperti itu. Berarti yang diletakkan di sini hanya Abu Eyang Gayatri ya Pak? Iya, betul. Yang di tempat peristirahatan di candi ini. Iya. Selain Eyang Gayatri nggak ada Pak ya? Nggak ada. Jadi setelah di sini 5, di sana di Boyolangu, Candi Boyolangu atau sekarang viralnya adalah Candi Gayatri, itu hanya tunggal. Hanya satu tapi besar. Tidak ada patung pendukung yang lain. Berarti dulu di wilayah sini banyak Pak ya? Ini kan ada Candi Gayatri ya? Iya. Berarti Candi yang Gayatri, berarti di lingkupan sini kemungkinan masih banyak yang masih terkubur Pak ya? Mungkin, tapi kalau kita sudah kupas. Sudah kupas tapi tidak ada. Hanya sekitar wilayah area sini saja ya, Pak ya? Iya. Ini masih ada ya, kakinya kurang sana loh ya. Oh masih ada kaki ke sana lagi Pak ya? Iya, makanya mahkota. Jadi dibagi menjadi 3. Mahkota, badan, kaki, badan, mahkota. Kenapa ditulisi seperti itu? Maksud, kalau penjenengan duduk seperti saya ini, mahkotanya penjenengan tak penek oleh. Tidak boleh naik. Itu. Oke, ini ada peringatan yang seperti itu, makanya ditulisi seperti itu. Oh, alah ternyata gitu. Ibaratkan kita duduk seperti ini. Jadi ada kaki, ada badan, ada mahkota. Karena seperti itu, karena kita punya etika tata krama sopan santun. Makanya kita tidak lepas dengan di hadapan manusia, di hadapan alam, kita harus seperti itu. Apalagi tempat-tempat untuk spiritual. Gitu. Dan ini ada bekas-bekas jumpa seperti apa? Sering orang melakukan spiritual di sini apa seperti apa Pak? Oh ya, karena mereka dulu berserakan, ya berserakan. Kadang diselempit neneng turut candi, macam-macam. Ditaruh sembarangan ya. Taruh sembarangan. Kita mempelajari, akhirnya kan merusak batunya. Jadi malah keropos. Iya. Karena abunya dari hal seperti itu termasuk kemenyan itu merusak batu. Makanya akhirnya kami mengambil jalan untuk aman bisa dinikmati kalangan banyak, mulai pendidikan, untuk ilmu pengetahuan dan untuk pembelajaran itu saya tarik di depan biar tidak berserakan. Di situ monggo, di situ monggo. Berarti yang tempat batu kanan kiri itu bekasnya arca Pak ya? Iya, arca yang sama di atas belakang, ini yang ya? nggak ada. Yang di atas ini? Iya. Ini adalah lapiknya. Jadi di atasnya masih ada lagi tumpang nih. Tapi itu sudah ditemukan atau belum Pak? Arcanya? Belum tertemu ya? Belum. Berarti yang sudah ketemu Jadi dibawa ke museum. Itu lapiknya, di sini ada candi seperti ini. Ingat. Cuman ini arahnya Ganesha, apa Dwarapala. Paling tidak, kalau saya paling tidak itu Dwarapala, paling tidak. Apa? Asal usul Sanggrahan itu yaitu sebenarnya di sebelah utara sana, di sebelah utara di pertigaan sana. Nanti kembali kemana? Ke sana apa ke sana? Nah, ke sana nanti lihat sebelah kiri ya. Nah, kalau ke sana nanti di pertigaan lihat sebelah kiri ya. Itu ada batu bulat, ya, bentuknya bujur sangkar. Sini, di sana, di sana, di sana. Nah, itu adalah tempat untuk menopang soko gurunya. Jadi di sana ada joglo.
Makanya di sana untuk mesanggah itu, mesanggah kalau orang dulu mengatakan pesanggrahan itu adalah tempat untuk istirahat, tempat untuk memberikan keterangan, pembelajaran. Nanti di sana gini loh, ya termasuk istirahat, termasuk penjenengan berpakaian sebelum berpakaian upacara dan pakaian acara upacara itu sudah beda. Gitu. Setelah di sana sudah di briefing, dikasih tahu, baru dia memasuki di sebelah utara ini adalah tempat mensucikan diri, itu adalah patirtan. Petertaan. Dan itu di keluarnya air itu tidak ada pompa air, tapi sudah ngucur otomatis. Di sini ditutup karena kita hilang itu karena satu jadi kolam ikan itu. Ada yang kria karena untuk bikin batu bata dan menjadi milik masyarakat. Akhirnya kita waktu gali, kita cari, sudah hilang. Jadi kita menemukan adalah juala darah itu yang mengucurkan adalah mulut naga. Iya, mulut naga. Jadi ini gambarin nogo, pemoniki ngaten ini gambarin nogo, ini bolongan muncul. Hebat ya. Tanpa anu loh itu. Tanpa pompa. Tanpa pompa. Itu sudah muncul. Dengan ritual yang ada di sini mungkin pakai hijau, apalagi seperti dan akhirnya sumber air itu setengah meter, tidak tinggi. Dan ini sudah mulai kerja dari Banyuwangi sampai Sumatera untuk menghalau gempa yang ada di laut sama luapan pantai. Dan apa dulu di era Majapahit itu banyak Pak ya yang di Tulungagung, daerah Kabupaten Tulungagung kan Kadipaten dulu ya. Ya. Sehingga banyak bermunculan candi-candi yang terkubur di wilayah Tulungagung, Pak. Ya. Dan ada desa yang dinamakan Lembu Peteng, itu kan masih ada sangkut paut dari kerajaan Majapahit. Iya, betul. Itu sejarahnya gimana Pak ceritanya tuh Pak? Ya karena masa-masa pergeseran tentang kekuasaan sebenarnya. Tentang kekuasaan. Dan orang Jawa itu kelemahannya mudah diadu. Kalau sudah difitnah, dibesarkan baru diadu. Trik penjajah seperti itu. Jadi kesaktian antar kesaktian perang. Akhirnya seperti itu. Nah, dari hal itulah akhirnya timbul perpecahan, makanya kita susah untuk melacak. Maksudnya susah untuk melacak itu tidak bisa ngumpul. Ya, tapi itu sudah memang proses alam gitu, proses alam.